Hai, saya waktu itu mendapatkan undangan untuk mengikuti sebuah webinar. Tapi pada saat saya datang ke webinar tersebut, saya lihat semua orang ada di situ, semua layar terbuka, masing-masing bisa unmute, bisa menyapa satu sama lain, dan bisa chatting private satu sama lain. Rasanya itu namanya bukan webinar. Jadi sebenarnya apa sih bedanya webinar dengan virtual meeting? Saya Madeleine Sophie, di channel ini saya berbagi tips mengenai pemasaran secara digital. Dan untuk video kali ini, saya ingin berbagi tips untuk membedakan antara webinar dengan virtual meeting. Saya akan berbagi tips mengenai bagaimana caranya membuat webinar di Zoom pada tanggal 24 Agustus 2021. Jadi, kalau Anda belum subscribe, Anda bisa langsung subscribe dan klik di bell button supaya Anda terus dapatkan tips lanjutannya ya. Oke, saya akan langsung aja. Apa sih bedanya antara webinar di Zoom dan virtual meeting? Kita lihat langsung di sini ya. Kalau di Zoom meeting, semua orang bisa tampak wajahnya. Ya, nggak ada wajahnya kalau misalnya mereka mematikan kamera. Tapi kalau misalnya mereka menyalakan kamera, maka kita semua bisa melihat wajah setiap peserta. Dan di Zoom virtual meeting khususnya bisa menggunakan breakout room. Dan juga kita bisa chatting satu sama lain. Juga bisa chatting private loh. Sebagai host, Anda bisa sharing file ke audience atau mengirim link sebelum breakout room. Jadi kadang-kadang kan, kita mau ada breakout room, kita akan ada pembahasan sesuatu, kemudian kita kirim dokumen filenya melalui chatting. Dan di dalam Zoom virtual meeting juga ada registration form. Lantas apa bedanya dengan Zoom webinar? Di dalam webinar, Anda hanya bisa melihat si pembicara atau keynote speaker. Kita nggak bisa melihat siapa yang ada di situ. Dan di dalam webinar, kita hanya ada kolom untuk Q&A. Atau kalaupun misalnya dibuka chat hanya satu arah aja. Sekarang saya akan sharingkan perbandingannya. Perbandingan yang pertama adalah mengenai engagement. Kalau kita ada di dalam virtual meeting, yang jelas engagementnya itu tinggi. Karena kita bisa bicara satu sama lain, kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa chatting satu sama lain. Tapi kalau di webinar, engagementnya lebih rendah karena di situ hanya ada kolom Q&A atau kadang-kadang ada polling dan survei. Bagaimana dengan pengalaman audience atau peserta yang hadir? Kalau di dalam virtual meeting, kita merasa kita ada di dalam satu lingkaran. Kita berada di dalam satu ruangan karena kita punya hubungan begitu dekat, kita punya hubungan yang begitu akrab. Kita bisa langsung bertanya, bahkan kita bisa langsung menyalakan mic, pembicara bisa langsung menjawab. Tapi kalau di webinar, audience merasa ada di luar dari ruangan. Kita hanya outsiders, hanya menonton seperti orang datang menyaksikan seminar di panggung. Jadi kita hanya melihat satu arah ke panggung. Kita nggak bisa langsung berinteraksi. Jadi kita merasa ada di luar. So, secara real time tentunya meeting mempunyai nilai lebih tinggi. Karena yaitu, saat itu juga kita bertanya, saat itu juga dijawab. Jadi kalau di dalam Zoom meeting kita bisa langsung tunjuk tangan untuk bertanya, atau kita bisa langsung bertanya dan pembicara bisa langsung menjawab pertanyaan real time. Sedangkan di webinar, ya ada waktu untuk bertanya dan ya kadang-kadang pertanyaan kita suka controlling. Untuk jadi host di webinar kayaknya jauh lebih mudah daripada menjadi host di meeting virtual. Kenapa? Kadang-kadang di virtual meeting itu orang lupa mute sehingga ada suara berisik di belakangnya dan sudah di mute dia bisa unmute sendiri gitu ya. Kadang-kadang orang mau bertanya, mereka bisa berebutan bicara. Siapa yang diberi kesempatan untuk sharing, kemudian mereka semuanya ikutan sharing. Susah kontrolnya. Tapi dalam webinar kontrolnya lebih mudah karena tidak semua orang bisa sharing, tidak semua orang bisa menyalakan mic-nya. Jadi jauh lebih mudah mengontrol situasi di dalam webinar. Oke, demikian informasi dari saya. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya membuat webinar di Zoom, jangan lupa untuk subscribe dan klik di bell button untuk bisa melihat tips dari saya mengenai bagaimana caranya membuat webinar di Zoom pada tanggal 24 Agustus. Saya Madeleine Sophie, semoga ini bermanfaat. Bye-bye.